Shalom semua umat Tuhan yang dikasihi. Salam Paskah, salam kebangkitan Kristus. Kita bersyukur karena kita tidak menghentikan ibadah Ahad kita, cuma dipindahkan ke rumah kita masing-masing. Marilah kita syukuri waktu yang ada, jauh di mata, dekat di hati. Meski berpisah lokasi beribadah, namun kita bersatu dalam doa dan ingatan. Sempana Paskah dan hari kebangkitan Yesus ini, saya membawa kita belajar firman Tuhan dengan tema fokus kepada Yesus yang sudah bangkit. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Lukas pasal 24 ayat 1 hingga 7. Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Ayat 1, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Di antara orang mati, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Kiranya firman-Mu ini akan membangkitkan lagi semangat kami, menghidupkan kami, menegur kami, mengarahkan hidup kami, memperlengkapi kami dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan, sempana hari kebangkitan ini, bantu kami untuk menghayati makna dan juga berkat kebangkitan. Terima kasih Bapa di surga, Kristus sudah bangkit. Kami sudah siap mendengar firman di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, kesan COVID-19 masih kita rasakan. Seluruh dunia terguncang. Hati kita resah. Kita bertanya, bila semua ini berhenti dan kehidupan kembali normal, ya jadi tiada jawaban. Tetapi untuk kita yang telah meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita selalu ada pengharapan. Harapan kita terletak pada berkat kebangkitan Kristus dari kematian. Teks tadi, Lukas 24 ayat 1 sampai 7 memberitahu kita, pada awal pagi minggu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome pergi melihat kubur Yesus. Mereka terkejut, kubur itu kosong. Tiba-tiba malaikat muncul dan memberitahu mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Mengapa kebangkitan Kristus penting? Pertama, kebangkitan Kristus mengesahkan semua ajaran Yesus yang Dia sampaikan sebelum Dia disalibkan. Yang kedua, kebangkitan Kristus mengesahkan apa yang terjadi ketika Yesus disalibkan. Apa yang berlaku ketika Yesus disalibkan? Yohanes 10:30 berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa yang telah selesai, saudara? Yang pertama, kerja penyelamatan selesai. 1 Timotius pasal 2 ayat 4.
yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ibrani 5:9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang kedua, tugas untuk memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus selesai. Dalam 2 Korintus 5 ayat 19 berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kolose 1:20 berkata, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Yang ketiga, laluan untuk kita akses langsung kepada Bapa Surgawi selesai. Dalam Lukas 23 ayat 44 dan 45, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Ibrani 9:24 berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 10:19 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara, masih ingatkah saudara apa yang telah berlaku di atas kayu salib? Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita, supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita, supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan kita, supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu kita, supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertulakan kita, supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menjadi suatu kutuk, supaya kita menerima berkat. Jadi saudara, apa yang berlaku di atas kayu salib sangat jelas. Dia berguna untuk kita semua. Oleh itu apa yang kita perlu lakukan sekarang? Ibrani 12 ayat 1-2 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara-saudara, marilah kita fokuskan mata dan hati kita kepada Yesus yang sudah bangkit itu. Karena mata yang tertuju kepada Yesus membuat hati tenang dan sejahtera. Saya mau membawa kita memikirkan apa yang kita boleh lakukan berdasarkan satu perkataan ini, yaitu fokus. Yang pertama, F, pikirkan perkara di atas. Tidak kira apa yang berlaku di dalam dunia ini, apa yang kita dengar, apa yang menakutkan, apa yang membuat kita resah. Pikirkan perkara di atas. Mata yang tertuju kepada Yesus membuat hati tenang dan sejahtera. Yang kedua, O dari fokus ini, O, orang-orang di sekitar kita. Sementara kita memikirkan perkara di atas,
Jangan lupa orang-orang di sekitar kita. Ambil masa untuk berdoa bagi mereka. Cari jalan untuk mendorong orang lain. Kita ada WhatsApp, kita ada Zoom, kita ada SMS, dan kita ada alat yang lain lagi. Teknologi sudah canggih. Memberi kita alat yang baik untuk digunakan untuk mendorong orang lain. Yang ketiga dari fokus ini, kekalkan kesaksian hidup yang terpuji. Sebagai orang percaya, kita perlu memelihara kesaksian hidup kita. 1 Korintus 9 ayat 27 berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang keempat dari fokus ini, ucapkan syukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Saudara, mengucap syukur mempengaruhi sikap kita setiap hari. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris mengatakan, I believe in the single most significant decision I can make on a day-to-day basis is my choice of attitude. I'm convinced that life is 10% what happens to me and 90% of how I react to it. The attitude I choose keeps me going or cripples my progress. It alone fuels my fire or exalts my hope. When my attitude arrives, there is no barrier to hide, no valley too deep, no dream too extreme, no challenge too great for me. Terjemahannya seperti ini. Saya percaya satu-satunya keputusan yang penting saya dapat ambil setiap hari ialah pilihan saya terhadap sikap saya. Saya sungguh yakin bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya hanyalah 10%. Sedangkan 90% yang lain adalah tentang bagaimana saya bertindak balas terhadap apa yang berlaku dalam hidup saya. Sikap yang saya pilih itu akan membawa saya untuk terus berjuang ataupun melumpuhkan kemajuan saya. Sikap itu akan membakar semangat saya atau menganiaya harapan saya. Apabila sikap saya tepat, tidak ada halangan yang terlalu tinggi, tidak ada lembah yang terlalu dalam, tiada impian terlalu ekstrim, dan tiada cabaran yang terlalu besar bagiku. Jadi saudara-saudara, mengucap syukur itu tanda kita bersandar dan percaya akan kedaulatan Allah. Kita percaya bahwa Allah mengawal segala-galanya. God is in control of everything. Yang terakhir dari fokus ini, S, setia sampai akhir. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyungsung Tuhan yang kasih. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 hingga 18. Saudara, pada kebangkitan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah puisi yang bertajuk Kebangkitan Kristus. Mentari tersenyum cerah melihat kebangkitanmu. Langit berdandan cantik menyambut kebangkitanmu. Burung-burung pun menari-nari menyusun kebangkitanmu. Bunga-bunga menghias diri karena kebangkitanmu. Betapa dunia gegap gempita menyaksikan kebangkitanmu. Kau telah bangkit mengalahkan maut. Kekuatan tentera pun menjadi kecut. Kuasa gelap terbirit-birit karena takut.
Para imam pun tak berani lagi menghasut. Sungguh kemenangan telah nyata. Kebangkitanmu membuka pintu surga, menghancurkan kekuatan dunia, memberi harapan bagi yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kau telah memberi harapan baru bagi anak-anak-Mu yang setia menanti. Saudara, kesimpulannya, mata yang difokuskan kepada Yesus menolong kita mengekalkan kesetiaan, memenuhi panggilan ilahi sampai Yesus datang kedua kali ke dalam dunia. Hidup hanya sekali, itu pun segera berlalu. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itulah yang kekal abadi, tidak akan lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Engkaulah Tuhan kami yang tidak pernah berubah. Meskipun membuat perubahan demi perubahan dalam dunia ini. Kami mengucap syukur untuk firman, mengingatkan kami bahwa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada kami. Yesus telah mengalahkan kematian. Kuasa maut telah dikalahkan. Kami bersyukur Tuhan di atas kemenangan ini. Kami juga yakin dan percaya dan beriman Kristus akan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Biarlah mata kami memandang ke arah itu, melihat ke hadapan. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu saya berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka, ubarkan hati mereka. Beri mereka semangat yang baru setiap hari. Kiranya kasih yang mula-mula membara berkobar dalam hati mereka dan hati kami semua. Lindungi kami Tuhan dari segala sakit penyakit. Berkatilah kesehatan kami semua. Terima kasih Bapa. Berkati persekutuan keluarga kami. Khasnya pada sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih saudara-saudara. Jumpa lagi.